Bab 84 Kemampuan Roh Keempat Fatih, Phoenix Whistling Sky Strike. Tujuan Tang San sederhana, mengandalkan sosis jamur yang memberikan kemampuan untuk terbang dengan cepat, ini memungkinkan semua orang melewati area kabut racun. Dengan membunuh dan melukai, Ping Mai Dance di luar, situasi pasif dapat diselesaikan. Dalam setengah jam, Oscar hampir menghabiskan seluruh energi rohnya, dan selesai memproduksi 12 sosis jamur terbang. Setelah istirahat sejenak, semua orang segera meluncurkan operasi. Makan sosis jamur, semua orang pertama terbang ke udara. Untuk mencegah siapapun memasuki wilayah kabut racun karena kecepatan terbang mereka yang tidak konsisten, Tang San melepaskan rumput perak birunya, masing-masing melilit pinggang semua orang, menggunakan panjang rumput perak biru untuk mengontrol jarak antara semua orang dan dia. Dengan cepat memobilisasi dan menetapkan arah, mereka dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun bukan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan di sepanjang permukaan tanah karena kecepatan Ping Mai Dance tidak dianggap terlalu cepat, tetapi seseorang akan terhalang oleh pepohonan saat melakukan perjalanan tepat di atas tanah. Lagi pula, visi mereka tidak jelas. Bahkan dengan bimbingan Tang San, tim 11 orang tidak dapat mencapai kecepatan yang konsisten. Saat ini kabut racun bahkan lebih kuat dari sekarang. Tang San benar-benar tidak ingin ada orang yang secara tidak sengaja menghirup kabut racun dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Bahkan baginya, sangat merepotkan untuk menyingkirkan jenis gas beracun yang merangsang ini. Mengikuti peningkatan kekuatan Oscar, tidak hanya kecepatan sosis jamur terbang yang sedikit meningkat, durasinya juga meningkat sekitar 10 detik atau lebih. Meskipun dibandingkan dengan sebelumnya itu tidak dianggap terlalu lama, jumlah waktu ini cukup untuk memungkinkan mereka terbang keluar dari wilayah kabut racun. Kabut racun merah muda terbelah oleh aroma harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, berguling-guling melewati kedua sisinya. Ketika efek terbang sosis jamur secara kasar habis setengahnya, penglihatan semua orang tiba-tiba menjadi jelas. Setelah bergegas keluar dari pengepungan kabut racun, pemandangan di sekitarnya menjadi jelas seketika. Liu Erlong melolong keras, mengayunkan pinggangnya dan mematahkan rumput perak biru di atasnya, tubuhnya turun ke tanah seperti meteor. Sebelum dia mendarat, api besar sudah keluar. Jeritan melengking tiba-tiba datang dari bawah. Semua orang melihat ke bawah, tepat pada waktunya untuk melihat jumlah binatang roh yang padat di bawah kaki mereka. Penampilan sebenarnya dari Ping Mai dan muncul di depan mereka. Seperti yang dijelaskan Grandmaster, masing-masing dari mereka tampak seperti kalajengking merah muda sebening kristal, seolah-olah dibentuk dengan mengukir kristal merah muda. Masing-masing dari mereka panjangnya sekitar 2 ci, bergerak di tanah, tubuh mereka terus-menerus memancarkan gas merah muda samar yang menggumpal ke arah depan mereka. Karena kejadian tadi malam suasana hati Liu Erlong sudah buruk, lagi-lagi terdampar oleh kabut racun selama setengah hari, sekarang dia tidak bisa mentolerir lagi setelah keluar dari zona racun. Meskipun dia tidak sembrono seperti tadi malam ketika dia menggunakan avatar naga merah, tapi saat ini seperti Raja Iblis yang berapi-api bergegas menuju kelompok kalajengking beracun. Itu adalah pembantaian sepihak. Hanya dengan gelombang api pertama, setidaknya 10 tubuh Ping Mai dan meleleh. Ayo kita turun juga. Khawatir bahwa Liu Erlong mungkin mengalami kecelakaan, Flender mengangguk ke arah Tang San. Tang San menarik rumput perak biru, dan semua orang mengendalikan kemampuan terbang mereka sendiri, turun dari langit. Jangan berlebihan. Grandmaster berteriak. Dia tidak hanya berbicara dengan 7 iblis Shrek, tetapi lebih penting lagi terhadap Liu Erlong. Liu Erlong menendang gadis merah muda di sampingnya ke udara, berbalik dan menatap Grandmaster. Dengan dingin mendengus, kecepatannya meningkat lagi. Di permukaan, meskipun dia tampaknya tidak setuju dengannya, pada kenyataannya dia masih sangat menghormati pendapat Grandmaster. Pada akhirnya, kalajengking menyedihkan yang terbang ke udara ini dapat hidup untuk melihat hari lain. Dai Mubai berbisik di telinga Flender, Din, bukankah kamu mengatakan kali ini kita harus menangani sendiri makhluk roh itu? Lihat, Guru Erlong dia. Flender menjawab tanpa daya, wanita dengan hormon yang tidak selaras tidak dapat dinilai menggunakan akal sehat. Xiao Gang, mengapa tidak membiarkan kita meninggalkan daerah ini, karena kita tidak akan membuat gadis merah muda ini menderita, dan berurusan dengan mereka adalah setelahnya, semua agak merepotkan. Bertentangan dengan harapan Flender, Grandmaster menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, mari kita tunggu sebentar lagi. Pada saat ini, teriakan binatang yang menusuk datang dari wilayah kabut racun.
Segera, bayangan merah muda melompat keluar dari dalam kabut racun dengan suara mendesing, membuka mulutnya dan menyemprotkan kabut tebal ke arah Liu Erlong. Liu Erlong sejenak terkejut, menamparkan kedua telapak tangannya ke depan, tubuhnya langsung melompat ke belakang, namun dia tidak bisa tidak mengendus jejak kabut racun. Untungnya, ada pil racun yang diberikan oleh Tang San sebelumnya, memberinya ketahanan tertentu terhadap kabut racun. Dengan tambahan kultivasinya yang solid, sejumlah kecil kabut racun tidak dapat menyebabkannya terluka dengan mudah. Erlong, kembalilah. San kecil, kalian semua pergi, jangan bunuh itu. Biarkan dia bernafas. Grandmaster dengan tenang memberikan perintah untuk menyerang. Keluar dari hutan adalah Pink Maiden yang sangat besar. Ukurannya tidak terlalu berbeda dari Raja Bumi Raksasa kemarin yang disalahgunakan oleh Liu Erlong. Tidak hanya warna merah muda di tubuhnya yang jauh lebih dalam, seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan sisik yang halus. Di kepalanya, 6 mata kecil yang berwarna merah tua berkilauan cahaya dingin yang redup. Mundurnya Liu Erlong yang tiba-tiba menghindari kabut racun yang disemprotkannya, membuatnya lebih marah. Memukul ekor kalajengkingnya di tanah, ia mengejar Liu Erlong. Itu benar, ini adalah Ratu Merah Muda. Dari penampilan luar, Grandmaster dapat menentukan bahwa kultivasi Ratu Merah Muda ini kira-kira antara 3.500 tahun dan 4.000 tahun. Kakak ketiga, bantu aku. Ma Hongjun berteriak, tangisan burung phoenix terdengar dari tubuhnya. Suara ini tidak dibuat oleh mulutnya, tetapi dihasilkan oleh nyala api yang naik di tubuhnya sendiri. Api panas berkobar yang berwarna emas merah langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, cincin roh ketiga di tubuhnya menyebarkan cahaya ungu. Dalam sekejap, sepasang sayap besar yang menyala langsung menyebar dari punggung Fatih. Sayap membentang lebih dari 4 meter, meskipun itu agak tidak cocok dengan tubuh gemuk Fatih, arus udara panas terik membuat Shrek Seven Devils dengan cepat mundur beberapa langkah, meningkatkan jarak mereka. Semua orang telah bekerja sama untuk waktu yang lama, tentu saja Tang San memahami niat Ma Hongjun. Dia ingin mencoba teknik roh yang baru diperoleh. Pergi. Tang San hanya memberinya instruksi sederhana. Mengangkat tangan kanannya, bola cahaya hijau terlempar keluar. Sayap menyala di punggung Ma Hongjun tiba-tiba mengepak. Sekali lagi terbang dengan ekor api yang indah, dia mengejar bola cahaya hijau yang terbang menuju Ratu Merah Muda. Seperti meteor yang mengamuk. Ini adalah teknik roh ketiga Ma Hongjun, Phoenix Ascension. Mengandalkan teknik roh ini, dia bisa untuk sementara memiliki kemampuan terbang. Selama proses terbang, energi roh akan terkuras terus-menerus. Pada saat yang sama, teknik ini akan menyalakan teknik roh keduanya, Bating Fire Phoenix. Menggabungkan dua teknik roh menjadi satu, kekuatan serangan apinya untuk sementara meningkat 100%, dan jangkauan serangan meningkat 50%. Mulai dari teknik roh ketiga, roh pertempuran Phoenix yang kuat dari Ma Hongjun mulai menunjukkan kekuatan yang melampaui roh perang biasa. Dengan bantuan Tang San dalam menghilangkan batasan api iblis varian rohnya, ini memungkinkan dia untuk melepaskan teknik rohnya tanpa berpikir dua kali. Keenam mata kecil di kepala Pink Queen segera mengungkapkan ekspresi ngeri. Bahkan api Liu Erlong sebelumnya tidak memberikan perasaan seperti ini. Pada saat yang sama, kemarahan yang kuat juga terkandung dalam ketakutan itu. Ini karena dia sudah merasakan dengan jelas kehadiran milik Raja Bumi Raksasa dari tubuh Ma Hongjun. Alasan mengapa ia merasa ngeri secara alami karena nyala api di tubuh Ma Hongjun, makhluk roh tipe serangga beracun seperti itu semua takut api, tapi bagaimanapun juga, Ratu Merah Muda memang memiliki hampir 4.000 tahun kultivasi, itu tidak akan terjadi, tidak terganggu oleh api biasa. Namun, api Phoenix di tubuh Ma Hongjun adalah musuh bebuyutan semua serangga beracun. Dan Phoenix adalah raja dari 10.000 burung, penindasan dari kehadirannya telah membuat Ratu Merah Muda bingung. Lampu hijau menyebar dalam sekejap, jaring laba-laba yang sangat besar bahkan tidak memberi kesempatan pada Ratu Merah Muda untuk menghindar. Itulah betapa indahnya teknik Tang San. Efek dari spiderweb restraint langsung terlihat. Dalam kepulan, tubuh besar Ratu Merah Muda diikat dengan aman oleh jaring laba-laba. Pada saat ini, itu sudah tidak menakutkan, tetapi benar-benar ketakutan. Kehadiran jaring laba-laba milik musuh alaminya, Man-Face Demon Spider, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Racun yang kuat memasuki tubuhnya, secara instan menyebabkan kekuatan pertahanannya sangat berkurang, dan pada saat ini, Ma Hongjun terjun ke bawah, mendarat di depannya dengan keras.
Apinya tiba-tiba meredup. Semua orang dengan jelas melihat sayap menyala di punggung Ma Hongjun menyebar ke langit saat dia mendarat di tanah, tinju kanannya menghantam tanah dengan keras. Pada saat itu, udara menjadi sangat terdistorsi. Sangkar cahaya yang berdiameter 5 meter menyelimuti tubuh Pink Queen dan dia. Ratu Merah Muda yang berjuang mati-matian dalam pengekangan jaring laba-laba menjadi kaku di udara yang terdistorsi itu, benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Menindaklanjuti, Fatih meraung, teknik roh keempat, Phoenix Cry Sky Strike. Boom! Api Phoenix yang kuat meledak dalam sekejap. Teriakan Phoenix yang keras dan jelas menembus langit, mengandung kekuatan yang agung. Api berbentuk Phoenix yang kuat dan berat menyembur keluar dari bawah tanah, membubung ke langit sambil membawa Ma Hongjun. Area yang diselimuti udara terdistorsi tadi sekarang benar-benar tertutup api. Phoenix yang berapi-api langsung melesat 10 meter ke langit, melebarkan sayapnya di udara, secara mengejutkan itu tampak seperti burung Phoenix yang turun ke dunia. 7 iblis Shrek yang melihat pemandangan indah ini tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Meskipun mereka semua tahu efek dari teknik roh keempat sangat bagus, tetapi mereka semua tidak membayangkan kekuatan Ma Hongjun akan sekuat itu. Meskipun api Fatih kuat sebelum mendapatkan cincin roh Raja Bumi Raksasa, dia tidak memiliki cara yang efektif untuk menyerang. Sementara kekuatan Phoenix Fire War tidak buruk di bawah pemberdayaan Bating Fire Phoenix, tapi paling-paling hanya mampu melawan Master Roh dari peringkat yang sama, apalagi hanya ada satu metode serangan. Peningkatan besar dalam efek api dan sedikit peningkatan durasi kemampuan terbang dari Phoenix Ascension juga tidak dapat meningkatkan kemampuan serangannya secara besar-besaran. Sebagai Master Spirit Sistem serangan kekuatan, ini adalah sesuatu yang telah mengganggu Fatih untuk sementara waktu. Namun saat ini, teknik roh keempat Phoenix Cry Sky Strike yang dirilis oleh Fatih benar-benar mengubah situasi. Dengan dorongan gabungan dari teknik roh kedua dan ketiga, serangan ini memiliki efek serangan yang begitu menakutkan sehingga bahkan Flander, Zhao Wuji, Liu Erlong dan yang lainnya tidak bisa tidak mengontrak pupil mereka. Di antara 7 iblis Shrek, Dai Mubai yang energi rohnya paling kuat juga mengakui bahwa tidak mungkin untuk tidak sepenuhnya mundur di bawah serangan semacam ini. Tangisan tajam Ratu Merah Muda di dalam api Phoenix tiba-tiba berhenti. Menemani Phoenix menyala yang cantik perlahan menyebar di langit, Fatih dengan ringan mendarat ke tanah. Meskipun wajahnya agak pucat, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Peng, tubuh Pink Queen jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya yang berkilauan dan tembus pandang telah benar-benar berubah menjadi warna merah tua, seluruh tubuhnya mengeluarkan bau terbakar yang tidak menyenangkan. Selain beberapa kejang ringan, itu tidak bisa berdiri lagi. Jika bukan karena Fatih yang menunjukkan belas kasihan dengan mengendalikan kekuatan api, serangan tadi sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Yang membuat Fatih agak bingung adalah bahwa jaring laba-laba yang mengikat Ratu Merah Muda tiba-tiba masih tersisa, hanya berubah menjadi warna merah menyala dan tidak berubah menjadi abu. Hanya sekarang setelah melepaskan teknik roh keempatnya, dalam keadaan bersemangat, dia tidak terlalu memikirkannya. Grandmaster tiba-tiba berkata, "Oscar, cepat. Bunuh." Titik vitalnya adalah di mana mata berada, lalu segera mulai menyerap cincin roh. Oscar sejenak terkejut, tetapi begitu dia melihat urgensi terpancar dari mata Grandmaster, dia segera mengerti. Dengan cepat bergegas ke depan, bahkan tidak berterima kasih kepada Ma Hongjun, belati ditarik keluar dari pinggang dan segera menusuk ke bawah. Meskipun 40 peringkat energi roh tidak memberinya kemampuan ofensif, kekuatannya dibandingkan dengan orang biasa masih jauh lebih kuat. Cangkang Ratu Merah Muda telah dilunakkan oleh api Phoenix Ma Hongjun. Kehidupan binatang ini berakhir dengan mudah. Menyilangkan kakinya dan duduk di samping Ratu Merah Muda, Oscar segera memulai proses penyerapan cincin roh. Pada saat ini, sejumlah besar gadis merah muda di sekitarnya telah mundur seperti air pasang. Apa yang menyebabkan mereka mundur bukan hanya kematian Ratu Merah Muda, tetapi yang lebih penting adalah tekanan kuat yang datang dari api Phoenix Fatih yang membuat mereka begitu. Flander berjalan ke sisi Ma Hongjun, menepuk bagian belakang kepalanya yang montok, "Berhentilah sombong. Cepat duduk dan mulailah memulihkan energi rohmu." Ma Hongjun yang dipukul menjulurkan lidahnya, buru-buru duduk tidak jauh dari Oscar, diam-diam mulai berkultivasi. Sementara serangannya barusan sangat indah dan serangannya sangat kuat, secara bersamaan menggunakan teknik roh kedua, ketiga dan keempat untuk dia yang baru saja mendapatkan cincin roh dan karenanya maju ke batas peringkat 41, masih menguras tenaga. Selain itu, dalam mengejar efek visual api,
dia berusaha sekuat tenaga dalam menggambarkan bentuk Phoenix yang sempurna di langit, menggunakan setidaknya 70% energi. Rohnya, Ningrongrong bergumam, setiap teknik roh yang diperoleh memang merupakan peningkatan kualitatif. Siapa yang tahu seperti apa cincin roh keempat saya? Grandmaster, mengapa Anda membiarkan Oscar menyerap cincin roh Ratu Merah Muda itu? Sementara jumlah tahun budidaya binatang roh ini tidak terlalu buruk, tapi itu tidak kuat sama sekali. Grandmaster menjawab, mengenai Master Roh yang membutuhkan cincin roh, tidak ada binatang roh yang paling kuat, hanya binatang roh yang paling cocok untuk mereka. Ratu Merah Muda ini jauh lebih baik untuk Oscar daripada efek binatang roh lainnya. Jika tebakanku benar, setelah dia mendapatkan cincin roh keempat ini, itu akan sedikit membantu kekuatan ofensif kalian semua secara keseluruhan. Tang San diajar oleh Grandmaster, sehubungan dengan cara berpikir Grandmaster, dia paling mengerti dia. Mendapatkan inspirasi, Guru, maksud Anda cincin roh keempat Little Ao akan bercampur dengan racun yang merangsang dari kabut racun Ratu Merah Muda. Grandmaster menganggukkan kepalanya, berkata, itu benar. Apa yang dimiliki Oscar adalah roh sistem makanan, bahkan jika dia menyerap roh binatang roh beracun, teknik rohnya tidak akan menghasilkan racun. Jadi, teknik yang awalnya milik Pink Ratu akan memiliki transformasi tertentu setelah dia menyerapnya, efeknya harus meningkatkan tingkat stimulasi dalam waktu singkat. Saya tidak dapat menjamin tingkat peningkatan, tetapi itu harus meningkatkan semua atribut, sama seperti saat itu, seluruh tim pertempuran gila masuk ke dalam efek hiruk-pikuk yang kalian semua temui. Meskipun tekniknya mungkin juga memiliki efek samping, tapi menurutku itu tidak boleh tirani seperti kemampuan fanatisme. Meningkatkan semua atribut. Hanya beberapa kata ini yang cukup untuk membuat hati 7 iblis Shrek berdetak lebih cepat. Yang dengan ekspresi paling berbeda adalah Ningrongrong. Sejak hari itu Oscar mengaku padanya, dia menyaksikannya rajin berkultivasi setiap hari. Melihat Oscar mendapatkan teknik roh yang sangat berguna lagi, bagaimana mungkin dia tidak bahagia untuknya? Namun, hatinya juga menjadi lebih gelisah. Memutuskan di awal bahwa dia akan mengungkapkan rahasianya kepada Oscar setelah kompetisi Master Roh, tetapi saat itu semakin dekat, perubahan suasana hati Ningrongrong juga menjadi lebih cepat. Dia menemukan bahwa sekarang dia tanpa berpikir lebih memperhatikan Oscar, bukan karena penampilannya, tetapi karena dedikasi di matanya. Ningrongrong jelas tahu, dedikasi di mata Oscar ini terbentuk sepenuhnya karena dia. Dia benar-benar menyukainya, dan untuk dapat memiliki kualifikasi untuk mengejarnya, dia terus bekerja keras. 2 kuning, 1 ungu, 3 cincin roh bergerak naik turun tubuh Oscar. Saat ini, tubuh Ratu Merah Muda terus-menerus memancarkan jejak kilau merah muda, menyatu dengan Oscar. Ketika cahaya merah muda memasuki tubuhnya, ekspresi Oscar perlahan mengungkapkan tatapan menyakitkan. Grandmaster telah menyebutkan sebelumnya, kesulitan menyerap cincin roh sangat terkait dengan tingkat kebencian binatang roh itu. Ratu Merah Muda tidak hanya memiliki kebencian terhadap suaminya yang terbunuh, dia juga mati di bawah tangan Oscar, kebenciannya tidak mungkin kecil. Menyerapnya secara alami tidak mudah, tetapi bagaimanapun juga itu masih dalam kisaran yang bisa diserap. Pada saat yang sama kemampuannya tidak tirani seperti Man-Face Demon Spider saat itu. Meskipun Oscar harus menanggung rasa sakit, dia tidak akan berada dalam bahaya. Flander mendekati sisi Grandmaster, berbisik, Xiao Gang, kamu baru saja melihat efek serangan Hongjun, bagaimana menurutmu? Meskipun mulutnya mengajukan pertanyaan, keagungan di wajahnya tidak bisa ditutup-tutupi sama sekali. Melihat murid langsungnya menjadi semakin kuat, dia juga merasakan kepuasan. Cahaya Tang San di antara 7 iblis Shrek terlalu menyilaukan. Kekuatan yang ditampilkan Ma Hongjun barusan membuat Flander bersukacita melampaui semua harapan. Untuk sedikitnya, dia merasa bahwa muridnya akhirnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Tang San. Seperti yang diharapkan, Grandmaster dengan setuju menganggukkan kepalanya, berkata, luar biasa tidak buruk. Baru saja ledakan kekuatan serangan Hongjun tidak terlalu berbeda dengan kekuatan serangan ketika Mubai menggunakan semua energinya. Itu cukup untuk menimbulkan luka fatal pada roh peringkat 50, Master dan yang di bawahnya. Yang lebih penting adalah serangannya mengandung efek api Phoenix. Tidak hanya suhu nyala apinya yang sangat tinggi, ia juga memiliki sifat melekat yang sangat kuat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh api hampir sebanding untuk kekuatan roh meledak dari serangan utama. Dalam hal kekuatan ledakan,
Saat ini di antara Shrek Seven Devils Fatih adalah yang terkuat, sedikit lebih kuat dari Mubai. Flander tertawa dan berkata, ini semua berkat Liu Erlong. Jika bukan karena dia mundur tepat waktu tadi malam, Little Fatih tidak akan mendapatkan hadiah yang bagus. Grandmaster sangat akrab dengan Flander, orang ini selalu menganggap reputasinya penting, dan sementara Grandmaster sendiri dan dia adalah saudara dekat, dia tidak keberatan memberinya beberapa kritik. Tentu saja, ini adalah pengingat yang benar-benar karena niat baik. Flander, apakah kamu sudah menemukan kelemahan Fatih saat ini? Grandmaster dengan samar bertanya. Kerugian. Maksudmu kemampuannya untuk mempertahankan serangannya. Flander bergumam. Grandmaster menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun kekuatan ledakan instan Fatih sangat kuat, tetapi menguras energi roh terlalu banyak. Kemampuannya untuk mempertahankan pertempuran lebih rendah daripada Mubai. Begitu serangannya tidak mencapai hasil yang diharapkan, kekuatan tempurnya akan melemah sebagian besar untuk waktu yang singkat. Ini adalah salah satu batasan kemampuannya untuk saat ini. Pada saat yang sama, ada masalah lain. Teknik roh keempatnya mewarisi magma Earth Rending dari Raja Bumi Raksasa Strike, menggabungkannya dengan api Phoenix tubuhnya, itu berubah menjadi Phoenix Cry Sky Strike, tetapi masalah mendasarnya tidak berubah. Serangan Phoenix Cry Sky miliknya ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menyebabkan lawannya menjadi pusing di udara yang terdistorsi, dan bagian kedua kemudian memanfaatkan periode di mana lawan pusing untuk melepaskan serangan terkuat. Waktu lawan pusing juga waktu dia mengisi daya, apakah saya salah? Flander mengangguk, berkata, kamu adalah Grandmaster, tentu saja kamu tidak salah. Grandmaster berkata, dan karena itu, Fatih juga mewarisi kelemahan magma Earth Rending Strike, yaitu jangkauan serangan. Pikirkanlah, akankah lawan dengan santai membiarkannya mendekat untuk mengaktifkan serangannya? Selama seseorang lolos sekitar 5 meter darinya sebelum dia melepaskan fase pertama Phoenix Cry Sky Strike, serangannya kemudian akan menjadi upaya yang sia-sia. Ini tidak hanya dapat dicapai oleh Master Roh Sistem Serangan Kelincahan, tetapi bahkan Master Roh Sistem Serangan Kekuatan yang sedikit berhati-hati juga dapat dengan mudah melakukannya. Kecepatan awalnya bukan keahlian Fatih. Meskipun Phoenix Ascension memungkinkan dia untuk terbang sementara, fungsi yang lebih penting dari itu adalah untuk meningkatkan efek api dan kekuatannya, dan tidak meningkatkan kecepatannya. Oleh karena itu, meskipun daya ledak serangannya sangat kuat, dia harus berkoordinasi dengan orang lain. Mendengarkan penjelasan Grandmaster, Flander langsung mengerti. Maksudmu adalah harus ada seseorang yang pertama membantu. Hongjun mengunci gerakan lawan, dan kemudian dia bisa melepaskan kekuatan terbesar Phoenix Cry Sky Strike. Grandmaster mengangguk, begitulah. Karena Hongjun's Phoenix Cry Sky Strike membutuhkan jarak dekat untuk efek stun, itu tidak mengunci lawan, oleh karena itu dalam teori saya itu digunakan setelah lawan telah ditahan. Dan saya akan menggunakan Sun Speeder kecil Web Restraint untuk menahan lawan, kemampuan menahan kemudian membutuhkan koordinasi dengan kemampuan menahan sebelumnya, Speeder Web Restraint menahan gerakan lawan, juga mengeluarkan racunnya untuk mengurangi pertahanan lawan. Saat ini Fatih dapat melengkapi lebih lanjut dengan pengekangan tambahan dan menampilkan Phoenix Cry Sky Strike. Hanya dengan begitu itu akan menjadi satu pembunuhan yang pasti. Ini hanya satu di antara banyak metode untuk mengoordinasikannya, tetapi secara konkret bagaimana masih membutuhkan studi yang cermat. Area kuncinya adalah, kekuatan roh tidak dapat disia-siakan, untuk membiarkan setiap kekuatan menunjukkan efek terbaiknya. Berbicara tentang ini, Grandmaster tidak dapat menyembunyikan pandangan kagum dari matanya, hadiah anak-anak ini luar biasa. Ambil salah satu secara acak, mereka semua dapat dianggap sebagai jenius top. Ketangguhan dan kekuatan Mubai, dukungan ganda Oscar dan Ning Rongrong, kekuatan ledakan Hongjun, kecepatan Zuking, teknik pertarungan jarak dekat Xiao Wu, serta pikiran dingin San kecil. Dikombinasikan bersama, itu praktis sempurna. Mungkin saat ini mereka bingung dengan berkurangnya satu penyerang dari dukungan ganda, tetapi karena masing-masing dari mereka roh secara bertahap menjadi kekuatannya sendiri, dan efek dukungan maju satu langkah lebih jauh, tim kecil ini hanya akan menjadi lebih menakutkan. Flander memandang Grandmaster dengan senyum yang bukan senyuman, mengapa kamu tidak menyebutkan kekuatan San kecil, dan hanya pikirannya? Grandmaster tersenyum sedikit, berkata, aku tidak bisa menjaga wajah sepertimu. Meskipun kekuatan San kecil cukup bagus sekarang, itu karena kualitas cincin rohnya sangat bagus, bersama dengan memiliki tulang roh eksternal. Tapi melihat fondasinya,
Rumput perak biru bagaimanapun juga adalah rumput perak biru. Seiring dengan meningkatnya kekuatan semua orang, dan saat mereka mendapatkan lebih banyak kemampuan roh, kelemahan rumput perak biru akan berangsur-angsur muncul. Itu sebabnya saya katakan bahwa kemampuannya untuk mengarahkan tim seimbang, lebih signifikan. Ini yang paling penting sebagai jiwa tim. Flander berkata dengan suara rendah, kapan Anda siap untuk membiarkan dia mulai mengolah roh keduanya? Grandmaster dengan tegas berkata, dia setidaknya harus menunggu sampai setelah peringkat kekuatan roh ke-80. Roh kembar adalah hadiah surgawi, saya tidak ingin bakat San kecil disia-siakan dengan cara apapun. Pada saat yang sama, saat ini saya masih belum menemukan cara untuk menghilangkan banyak efek samping negatif yang akan muncul setelah amplifikasi roh di tubuhnya. Kecuali saya mengetahui hal ini, saya tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Jika tidak, jika tubuhnya tidak mampu bertahan atribut tambahan yang berlebihan dari roh dan rusak, saya pasti akan menyesalinya sepanjang hidup saya. Jika saya tidak dapat memikirkan metode, saya lebih suka dia hanya menjadi guru roh rumput perak biru. Saya pikir bahkan ayahnya akan melakukannya setuju dengan saya dalam hal ini. Demi San kecil, mungkin, setelah turnamen guru roh kali ini berakhir, saya harus melakukan perjalanan ke Aula Paus Agung. Ketika Flander mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir, kamu akan pergi menemuinya. Apakah kamu tidak takut Erlong akan terbalik? Grandmaster berkata dengan senyum masam, bantu aku ketika saat itu tiba. Demi San kecil, aku harus pergi menemuinya. Alis Flander berkerut dalam, menatap Grandmaster dengan ekspresi serius. Xiao Gang, kamu harus berpikir jernih. Kamu harus tahu dia tidak seperti Erlong. Kamu mungkin tidak dapat kembali dari perjalanan ini. Grandmaster menggelengkan kepalanya, tidak, bagian ini yang masih saya yakini. Baiklah, jangan membicarakan ini. Semuanya harus menunggu sampai setelah turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut kali ini berakhir. Anda harus merahasiakan ini untuk saya. Kamu terutama tidak bisa memberi tahu Erlong. Flander mengangguk, jangan khawatir, saya tahu betapa seriusnya ini. Sebagai hasil dari kebencian Ratu Merah Muda, penyerapan Oscar jauh lebih lambat daripada penyerapan Ma Hongjun tadi malam, menggunakan 2 jam penuh untuk menyelesaikan seluruh proses. Mungkin itu karena dia terpengaruh oleh bentuk Ratu Merah Muda yang sangat cantik, tetapi setelah menyerap cincin roh, Oscar tampaknya menjadi lebih tampan. Melihatnya setelah kultivasinya, Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, layak menjadi wajah P-R-O-T-I-T-U-T-E. Oscar tidak memperhatikan ejekan Fatih, kamu cemburu, aku tidak akan mendengarkan. Lagi pula, jika kamu ingin menjadi setampan kakakmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan seumur hidupmu. Petik 2. Semua orang berkumpul, dan Dai Mubai dengan agak tidak sabar bertanya, Ao kecil, apa kemampuan cincin roh keempatmu? Di antara Master Roh, menanyakan tentang kemampuan roh adalah hal yang tabu, dan guru roh biasa sama sekali tidak ingin pengetahuan tentang kemampuan roh mereka diungkapkan kepada orang lain. Tapi perasaan di antara 7 iblis Shrek telah lama melampaui teman belaka. Cahaya bersemangat seperti yang dimiliki Fatih pagi itu berkedip di mata Oscar, kemampuan roh keempat saya adalah stimulasi. Selama 5 menit itu dapat memberi pengambil peningkatan 10% di semua atribut. Dai Mubai agak kecewa berkata, hanya 10%. Dan hanya 5 menit. Kemampuan roh ini. Oscar mendengus, mengatakan, Bos Dai, dengarkan dengan jelas. Ini 10% meningkat untuk semua atribut. Dengan kata lain, setelah mengambilnya, kekuatan keseluruhan akan meningkat 10%, itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apalagi, itu harus bisa untuk menumpuk dengan efek dukungan lainnya. Dalam 5 menit ini, itu dapat membuat kekuatanmu menjadi 110%, pada saat yang sama menangkal semua kondisi negatif. Suara Grandmaster datang dari belakang Shrek Seven Devils, benar, kemampuan roh keempatnya ini tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Mendengar suaranya, tatapan 7 iblis Shrek semuanya terfokus pada Grandmaster. Grandmaster memandang Oscar dengan puas, mengatakan, semua atribut yang meningkat 10% tidak terdengar seperti proporsi yang besar, tetapi itu dapat membuat Anda segera mencapai level 110%, dan ini di bawah premis yang membatalkan semua negatif kondisi. Tidak ada guru roh yang berani mengatakan dia bisa menggunakan 100% kekuatannya dalam setiap pertarungan. Itu mungkin untuk bisa menggunakan hanya 80%,
atau bahkan lebih rendah. Terutama dalam keadaan di mana lawan memiliki beberapa efek melemah di antara mereka, kemampuan roh mereka, pembatasannya akan lebih besar. Tetapi kemampuan stimulasi Oscar ini mampu sepenuhnya melawan efek negatif ini. Menurut perhitungan saya, itu bahkan harus dapat meningkatkan pikiran Anda, menambahkan amplifikasi 10% lebih lanjut. Itu juga bisa membuat kalian masing-masing untuk jangka pendek mengeluarkan kekuatan kalian yang paling kuat. Dalam pertempuran selanjutnya kalian akan memahami betapa hebatnya kemampuan roh keempat ini. Oscar mengangguk setuju, hanya, Grandmaster. Kemampuan roh ini juga memiliki dua kelemahan. Salah satunya adalah bertahan dalam waktu yang terlalu singkat. Yang lainnya adalah tidak dapat dipertahankan. Setelah dipanggil, itu harus diambil dalam waktu yang lama, 1 menit untuk menjadi efektif. Dengan kata lain, saya tidak bisa membuatnya lebih awal sebelum pertempuran. Dalam berita yang relatif lebih baik, itu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh saya, hampir sama dengan sosis jamur terbang saya, apalagi itu tidak memiliki efek samping. Saya, ayahmu, memiliki sosis merah muda. Baris terakhir adalah mantra roh untuk kemampuan roh baru ini. Cahaya merah muda terlihat mengembun di telapak tangan Oscar, dan dalam sekejap, sosis merah muda berkilau dan tembus pandang, tebal seperti jari kelingking, muncul di lubang telapak tangannya. Ma Hongjun ke samping menyeringai aneh, "Ao kecil, kapan milikmu menjadi begitu kecil?" Saat dia berbicara, gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan mereka dengan tegas memelototinya. Oscar membentak, "Apakah sosis kakak besar atau tidak, Anda tidak akan bisa memakannya." Grandmaster dengan tegas berkata, "Hanya dengan tanpa efek samping, kemampuan roh keempat milikmu ini jauh lebih baik daripada banyak master roh pendukung lainnya." Flander menahan senyum, berkata, "Yah, jangan bicara omong kosong, ayo lanjutkan. Kamu masih membutuhkan 3 cincin roh. Semoga keberuntungan kita terus sebaik ini dan kita dapat menemukan apa yang kamu butuhkan secepat mungkin." Meskipun ukuran hutan matahari terbenam tidak sebesar hutan besar Stardew, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditutupi dalam beberapa hari, dan kelompok Akademi Shrek terus mencari di hutan yang luas ini. Dalam hal kualitas keseluruhan, binatang roh di Sunset Forest mungkin sedikit lebih baik daripada Stardew Great Forest, tetapi tidak ada makhluk yang benar-benar kuat di antara mereka. Setelah 2 hari, mereka masih belum menemukan binatang roh yang cocok dengan 3 lainnya. Flander juga tidak bisa menahan diri untuk tidak sabar. Pengaturan tidur tidak lagi menjadi masalah. Grandmaster tidak memberi Liu Erlong kesempatan lagi, setiap malam berkultivasi di luar tenda. Flander dan Zhao Wuji juga takut pada Liu Erlong dan terus menemani Grandmaster. Sayangnya mereka tidak membawa lebih dari 2 tenda. Setelah beberapa hari, 7 iblis Shrek berada dalam semangat yang sangat baik, sementara trio Grandmaster agak tidak sehat. Terutama Grandmaster yang kultivasinya paling rendah, tanpa beberapa hari istirahat yang tepat dia sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Berhenti, Flander mengerutkan kening, "Mari kita istirahat di sini dulu. Pencarian seperti ini bukanlah metode. Meskipun ada banyak jenis binatang roh di hutan matahari terbenam, bukankah kualitas terbaik hanya sedikit? Jika berlarut-larut seperti ini, aku takut turnamen Master Roh akan dimulai." Dalam 2 hari pencarian, bukan karena mereka tidak menemukan binatang roh dengan usia kultivasi yang sesuai, tetapi Grandmaster tidak puas dengan sifat-sifat binatang roh ini. Dengan dia mengikuti, tentu saja dia ingin mencocokkan semua orang dengan cincin roh yang paling cocok. Shrek Seven Devils tidak kekurangan bakat, dan apakah itu Grandmaster, Flander atau Zhao Wuji, tidak satupun dari mereka ingin melihat masa depan mereka dipengaruhi oleh cincin roh yang tidak cocok.